Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Mas Rois yang saya hormati, hari ini Anda akan ujian komprehensif. Iya Bapak. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, selamat Anda sudah sampai di sini ujian komprehensif. Yang kedua, nanti Anda tolong presentasikan 4-5 menit maksimal. Tolong misalnya disiapkan untuk modul P5 PPNA. Nanti setelah itu nanti akan ada konfirmasi dan beberapa pertanyaan-pertanyaan secara komprehensif yang akan saya sampaikan. Dan nanti tolong direkam ya sampai selesai. Terus nanti di linknya disampaikan di. Oke, silakan Mas Rois untuk P5 PPRA 4-5 menit. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Nursikin MSc yang telah memberikan itu kepada saya. Perkenankan di sini saya menyampaikan presentasi tentang modul project P5 PPRA terkait dengan tema yaitu yang saya ambil yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Topiknya yaitu pencegahan perilaku bullying. Lebih spesifik lagi, proyek ini mengarah kepada bullying detektif atau spire, pemantau tindakan atau perilaku bullying. Kemudian untuk dimensinya yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bergotong royong. Untuk elemennya yaitu ada dimensi beriman, ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak pada manusia, akhlak bernegara. Kemudian untuk bergotong royong ada kolaborasi dan kepedulian serta berbagi. Kemudian untuk sub elemennya yaitu mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Adapun untuk akhir fasenya yaitu memahami sifat-sifat Tuhan utama lainnya dan mengaitkan sifat-sifat tersebut dengan konsep dirinya dan ciptaannya. Untuk nilai-nilai profil rahmatan lil alamin, sub nilai profil dan sub nilainya, di mana nilai profil rahmatan lil alamin yaitu berkeadaban atau ta'adub, kewarganegaraan dan kebangsaan atau muwatanah. Kemudian untuk akhir fasenya yaitu untuk subnilai profilnya yaitu soleh, individual, integritas, disiplin, nasionalisme, patriotisme, komitmen kebangsaan. Untuk penyusunan aktivitasnya, jadi pertama yaitu alurnya pengenalan. Di dalam aktivitas ini dicantumkan atau dipaparkan tentang pengertian spire atau dalam hal ini mata-mata, atau kalau dalam istilah bahasanya adalah pemantau. Kemudian tujuan daripada spire sendiri, manfaat, kegiatan yang dilakukan untuk kegiatan spire atau pemantauan ini. Kemudian prinsip-prinsipnya yaitu objektif, tidak subjektif, akurat, aman, dan rahasia. Kemudian kegiatan spire yang etis. Adapun contoh-contoh kegiatan spire-nya yaitu pengamatan lingkungan di lingkungan. Jadi secara global, secara umum kita lakukan di sekolah. Kemudian secara spesifik lagi kita lakukan pada peserta didik, kita terapkan pada peserta didik untuk melalui wawancara. Kemudian juga survei online. Hal ini didapat tentang pengalaman peserta didik dengan bullying, apakah dia pernah dibully atau pernah dibully tapi dia tidak merasa dan lain sebagainya. Kemudian membangun jaringan dengan peserta didik lainnya. Jadi ini dimaksudkan untuk menghasilkan atau mendapatkan informasi dari teman-teman sejawatnya. Kemudian untuk kontekstualisasinya, jadi beberapa tahun terakhir ini memang marak di sekolahan kami terkait dengan perilaku bullying, entah itu berupa fisik, non fisik, ataupun berupa verbal dan lain sebagainya.
tidak lepas juga bullying sosial dan pengucilan atau lewat sosial media itu juga pernah dilakukan, yaitu cyberbullying. Kemudian ada yang bullying itu sifatnya kelompok dan individu, bahkan antar kelas itu juga terjadi. Jadi di sini disampaikan ada beberapa contoh bullying, ya. Bullying fisik, bullying verbal, sosial atau pengucilan, kemudian elektronik bisa diterapkan pada sosial media, baik itu pelecehan berupa ejekan atau kata-kata mohon maaf, saru dan lain sebagainya. Kemudian berbasis identitas dan bullying oleh guru atau staf sekolah. Kemudian ada bullying online oleh orang tua atau wali murid dan lain sebagainya. Jadi di samping hal di atas mungkin ada beberapa hal yang mempengaruhi atau menjadikan penyebab. Pertama, kurangnya kesadaran dan pendidikan. Jadi latar belakang pendidikan orang tua dan lain sebagainya itu masih juga mempengaruhi kegiatan atau aktivitas bullying di sekolahan. Kemudian norma dan budaya sekolah, karena memang norma dan budaya yang berlaku di sekolah sekarang sungguh sangat kompleks, Pak. Jadi tidak hanya norma-norma agama, norma-norma budaya, tapi juga sudah dipengaruhi oleh budaya-budaya dari luar. Kemudian ketidakcukupan pengawasan, pemantauan, baik itu dari pihak sekolah ataupun pihak orang tua. Kemudian masalah kesehatan mental. Nah, di samping itu juga didukung atau ada penyakit-penyakit bawaan terkait dengan kesehatan mental maupun emosional, bawaan dari kecil dan lain sebagainya. Kemudian teknologi dan media sosial, nah ini yang sangat berpengaruh sekali. Jadi perkembangan media sosial yang ada sekarang sangat cepat diserap oleh anak-anak atau peserta didik. Kemudian ketidakkonsistenan dalam penanganan. Jadi ketika ditemukan bullying, maka penanganannya hanya separuh atau setengah-setengah, tidak maksimal atau dan tidak konsisten. Kemudian aksinya yaitu tujuan meningkatkan pemahaman siswa tentang bullying. Paling tidak dari penerapan proyek ini adalah siswa memahami mana yang termasuk bullying, mana yang tidak termasuk bullying. Jadi koridor-koridor bullying itu paling tidak siswa bisa memahami. Kemudian meningkatkan kemampuan siswa dalam mengenali dan menghadapi bullying. Dan ketika dia paham tentang koridor bullying, maka dia bisa menghadapinya atau mencegahnya. Kemudian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan pengamatan sekolah. Kemudian metodenya adalah pengamatan langsung, wawancara terstruktur, online, bergabung dengan klub anti bullying. Kemudian waktu dan tempat selama 1 semester dilakukan di lingkungan sekolah, paling tidak 1 semester. Sumber daya yang dibutuhkan yaitu waktu dan tenaga dari guru BK atau guru-guru yang wali kelas dan lain sebagainya. Kemudian pemilihan siswa sebagai supplier, kriterianya yaitu kelas atas, karena kalau kelas bawah masih belum bisa. Kelas atas yaitu kelas 4, 5, dan 6 memiliki kemampuan melakukan pengamatan objektif dan akurat, memiliki pemahaman tentang bullying, dan sebelum mereka menjadi supplier atau pemantau, kita memberikan pengarahan atau sosialisasi, pelatihan bagi supplier, melatih sebelum mereka terjun di lapangan. Kemudian metode yang digunakan seperti apa, prosedur pelaporan bagaimana, dan lain sebagainya. Pelaksanaan kegiatan pengamatan di lingkungan, supaya melakukan pengamatan sekolah seperti di kelas, di koridor, di kantin, dan di lapangan dan sebagainya. Kemudian siswa mengatur perilaku yang mungkin merupakan tanda-tanda bullying, jadi sebatas mengamati dulu. Kemudian wawancara dengan siswa, entah itu yang belum pernah menjadi objek bullying atau yang sudah pernah menjadi objek bullying. Kemudian survei online, survei ini membuat survei online untuk mengumpulkan informasi tentang bullying yang terjadi di sekolah, itu semacam angket seperti itu. Kemudian membuat jaringan dengan siswa lain, membangun jaringan untuk mendapatkan informasi tentang bullying. Evaluasi, kegiatan evaluasi data dikumpulkan dari hasil laporan dari supplier tadi atau pelapor atau pemantau. Kemudian survei siswa, wawancara dengan siswa. Kemudian metode evaluasinya adalah analisis data, wawancara dengan supplier, siswa, dan guru. Kemudian refleksinya atau umpan baliknya yaitu evaluasi terhadap keberhasilan dan hal yang perlu diperbaiki. Jadi setelah diamati, dilakukan pengamatan kepada siswa-siswa yang bermasalah,
kemudian dievaluasi apakah perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Dalam membentuk aksi dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data aspire siswa, guru. Data dapat dikumpulkan meliputi laporan dari aspire siswa, survei siswa, dan wawancara dengan siswa tadi. Kemudian beberapa hal yang dapat dievaluasi yaitu keberhasilan, kemudian hal yang perlu diperbaiki. Apakah tujuan kegiatan tercapai? Diukur seberapa tercapainya dari kegiatan tersebut, apakah kegiatan dapat meningkatkan pemahaman siswa. Jadi di akhir nanti adakah peningkatan tentang pemahaman siswa terhadap aktivitas bullying ini. Kemudian apakah dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengenali dan menghadapi bullying. Hal-hal yang perlu diperbaiki, apakah kegiatan yang dilakukan ini efektif atau tidak bermanfaat, atau apakah ada kegiatan yang dapat diperbaiki agar lebih efektif dan bermanfaat. Beberapa contoh keberhasilan: berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang bullying. Paling tidak siswa bisa paham dan mengerti tentang bullying. Untuk poin tindak lanjut, satu, membentuk tim kerja. Jadi seperti dalam langkah-langkah membuat modul P5 dan Pepra, itu adalah salah satunya adalah membentuk tim kerja, kemudian melakukan evaluasi dan menyusun langkah strategis apa-apa yang harus dilakukan setelah menemukan beberapa kasus, kemudian melaksanakan langkah strategis, dan yang kelima, melakukan monitoring dan evaluasi. Tindak lanjut dilakukan untuk menyusun strategis untuk perbaikan kegiatan Aspire, melakukan sosialisasi tentang bullying pada siswa, guru, dan orang tua. Jadi semuanya dilibatkan untuk sosialisasi tentang bullying. Kemudian melakukan pelatihan bagi siswa terhadap tentang cara menghadapi bullying, menjalin kerjasama dengan pihak lain dan terkait dalam penanganan bullying, bisa dari kepolisian, bisa dari psikiater, dan lain sebagainya. Demikian Bapak. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Muhammad Musikin. Terima kasih. Baik, Mas Rois, yang Anda presentasikan itu modul apa? Modul P5 Pepra, Bapak. Baik, apa yang Anda ketahui tentang P5 Pepra? P5 profil penguatan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi lebih mengarahkan kepada perilaku siswa dalam memahami unsur-unsur yang ada dalam kebinekaan atau Pancasila. Baik, elemen-elemen yang harus ada dalam P5 daerah apa? Halaman-halaman yang harus ada, analisis Bapak, jadi analisis tentang permasalahan. Baik, sekarang pertanyaan saya, apa yang harus ada dalam P5 Bapak? Yang harus ada dalam P5 yaitu project, jadi analisis dari project yang mau dibuat, kemudian judul dan temanya, kemudian profil projectnya seperti apa. Seperti yang saya sampaikan di atas tadi, bahwa kita memilih temanya, menentukan temanya, kemudian menentukan langkah-langkah dalam menyusun P5. Baik, elemen-elemen yang harus ada dalam P5 PPRA tadi sudah apa aja, Mas? Elemen-elemen yaitu berkebinekaan, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, berakhlak karimah, kemudian berkebinekaan global. Baik, apa yang Anda maksud dengan kebinekaan global? Kebinekaan global memahami dan menerima segala bentuk perbedaan yang terdapat dalam lingkungan. Baik, sekarang berikan contoh yang terkait dengan PPRA, yaitu di situ ada kontekstual, ada holistik, ada berpenalaran kritis, dan juga ada yang terkait dengan
Bineka global? Coba berikan contoh. Berkebinekaan global seperti perbedaan untuk bernalar kritis, jadi menghindari perbedaan suku misalnya, ataupun perbedaan warna kulit misalnya, atau perbedaan bahasa. Jadi bagaimana peserta didik diarahkan untuk berpikir kritis tentang perbedaan yang terkait dengan misalnya keberagaman bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya. Kalau holistik apa Mas? Holistik lebih kepada kemajemukan Bapak. Jadi kemajemukan atau keragaman dari nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Baik. Yang terakhir, apa yang Anda ketahui tentang pembelajaran PAI? Pembelajaran PAI, pembelajaran yang didasarkan kepada materi-materi tentang keagamaan, terutama agama Islam yang berbasis agama. Dalam pembelajaran PAI itu ada berapa materi Mas? Ada Al-Quran Hadis, Fikih, SKI, Sejarah Budaya Islam, kemudian Akidah Akhlak, dan PAI. Baik. Dalam konteks pembelajaran ada teori-teori pembelajaran. Sebutkan Mas, teori-teori pembelajaran itu apa aja? Teori-teori pembelajaran diantaranya teori behavioristik, kemudian teori kognitivistik, kemudian teori konstruktivistik, dan teori humanistik. Apa itu teori konstruktivistik itu? Teori konstruktivistik yaitu lebih mengarahkan kepada pembangunan atau membangun pemahaman dan pengetahuan peserta didik terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam pembelajaran. Oke. Samping Anda ada Al-Quran, coba buka Al-Quran. Ada Bapak? Baik, coba buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Sudah Bapak? Ya, dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لتعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Itu di situ ada umat wasaton, itu apa itu Mas? Umat wasaton. Iya. Hukumnya Bapak? Nah, itu apa itu? Artinya apa itu umatan wasaton itu? Umat wasaton itu menjadi penengah, umat yang pertengahan. Jadi tidak umat wasaton. Jadi muncul sekarang ini ada aliran-aliran ekstremis. Nah, kita tidak boleh mengarah ke atau memihak kepada yang seperti itu, dan juga tidak boleh menghina atau mengejek-ejek pada golongan yang lainnya. Saya keluarkan tajwid dari ayat itu 3 saja.
summa tawasata ummahunna min tasjid. Tawasata tanwin fathah bertemu dengan waw itu bihuna. Syuhada'a wajib mutasil karena berada dalam satu kata. Alan nasi an-nasi idgham syamsiyah karena alif lamnya adalah lam syamsiyah, nunnya adalah nun guna. Baik, nanti tolong itu 143 ditulis. Oke. Nanti teman-teman yang lain Mas Rois yang tadi Iya Bapak. ada yang sudah tak informasikan, ada yang belum. Apa yang Anda baca tadi suruh nulis dan Oke. terus difoto dikirim saya. Iya Bapak. Ditulis dan dikirim saya. Saya kira cukup sekian apa yang ujian komprehensif pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mas Rois sudah bergabung dan berinteraksi pada saya pada kesempatan kali ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali Bapak. Assalamualaikum.